biasanya masuk jam 7 lah rata-rata. Jadi kita dari kecil itu sudah kita masuk di sekolah, kita harus rapi. Dimensi muda. Saatnya yang muda yang bersuara. Oke, di episode kali ini atau episode yang ke-12 kami akan membahas tentang ternyata banyak pelajaran berharga yang diberikan di sekolah. Yang pertamanya itu mungkin kita beranggapan itu nggak berguna bagi kita, ternyata itu berguna. Ya. Bagaimana Mas Salman kalau mau ditambahin lagi? Ya pokoknya awalnya kita nganggap kalau pembelajaran atau ilmu atau yang diajarkan oleh guru itu tidak berguna di kehidupan sehari-hari, tapi ternyata itu sangat berguna dan secara tidak sadar itu berguna. Ya langsung kita mulai aja ya. Masanya. Ya. Tapi sebelumnya kan kita pakai kayak format-format gitu apa? Kita mau bahas apa ini tulis-tulis ya kayak rancangan lah. Kali ini kita formatnya beda, langsung ngomong aja, let it flow lah, mbok. Biarkan mengalir. Seperti air ya. Ya. Oke, menurut Mas Salman sendiri pendapatnya Mas Salman hal yang kira-kira nggak berguna tapi ternyata itu bermanfaat itu seperti apa Mas Salman? Satu aja dulu. Satu aja dulu ya. Iya. Jam pelajaran. Kenapa Mas Salman kok menganggap itu berharga buat Anda Mas Salman? Ya, jadi kan kalau sekolah biasanya masuk jam 7 lah rata-rata. Jam 7 masuk, terus kemudian ada mungkin apel pagi atau apalah. Terus kemudian lanjut pelajaran terus istirahat cuma 15 menit atau 45 menit mungkin ya. Iya, 45 menit. 45 menit, habis itu lanjut sampai jam 1 atau jam 2 lah. Itu kebanyakan rata-rata memang jam segitu. Nah, kalau biasanya kelas 12, kelas 9, kalau SMP sama SMA, itu kan ada tambahan les. Biasanya les sampai jam 5. Kan itu menyita banyak waktu ya. Iya. Kita capek. Tapi secara tidak sadar, itu membentuk mindset kita kalau ternyata pulang jam segitu ketika kita sudah bekerja, itu sudah terbiasa lah pulang sore gitu. Jadi awalnya kita memang mungkin meremehkan, meragukan atau mencela juga. Iya. Kok kita pulangnya sore, kita butuh banyak waktu untuk main, belajar hal yang lain yang lebih berguna. Tapi secara tidak langsung waktu itu tadi juga berguna. Mungkin Mas Nizar mau mendebat. Ya kalau kali ini sih nggak mendebat sih ya, karena kita kayaknya hampir semua itu beranggapan sama. Soalnya contoh kedisiplinan waktu itu kan dalam pekerjaan nggak ada yang pekerjaan itu pulangnya jam 2 atau jam 1. Semua rata-rata kan masuk jam 7 pulang jam 4 lah. Kan segitu. Jadi kita dari kecil itu sudah dididik sama, sudah digembleng. sudah dibiasakan untuk pulang jam segitu. Jadinya biar kalau kita terjun di dunia pekerjaan itu kan nggak apa kaget, ya, nggak kaget, nggak apa ya jenis, sudah terbiasa lah. Sudah terbiasa pokoknya. Terus kira-kira ada lagi nggak? Ada mungkin yang ya Mas Nizar aja dulu. Oh aku. Iya. Menurutku sih kayak ini, kita harus berpakaian rapi nih. Berseragam, walaupun sebenarnya aku punya pikirannya seperti ini. Kayak gini Mas Salman, kita masuk di sekolah, kita harus rapi. Sepatu nggak boleh ada hitamnya. Ada warna lain. Iya, maksudnya harus hitam dan nggak boleh ada warna yang lain dan baju harus masuk. Tapi sekolah saya boleh. Boleh ya? Iya. Mungkin pengecualian. Tapi kalau sekolah yang saya lakukan dulu itu dalam artian sama saya bersekolah itu pakaian itu harus dimasukkan, terus harus pakai dasi, terus sepatu itu harus hitam, nggak boleh ada yang lainnya. Terus kalau ada yang melanggar itu kena sanksi, mungkin dipetal atau yang lainnya ya. Itu kayaknya kalau menurut aku itu bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya kita dalam segi berpakaian pun harus rapi kalau sudah menjadi seorang pekerja. Ya itu meskipun tidak berseragam, tapi harus dituntut rapi. Iya. Jadi, setidaknya
kita berpakaian yang pantas lah. Ya, jadi apa? Poinnya itu di rapinya itu mungkin. Iya. Poinnya di situ. Iya Mungkin sih. Mas Han bisa menambah lagi atau mungkin mau debat atau yang lainnya. Eh, menambahi mungkin Iya. karena mungkin Berarti setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Oke. Mungkin saat ini kita masih satu frekuensi. Iya. Kalau menurutku itu tugas yang banyak. Jadi gini, ketika sekolah kita kadang ngeluh tugas yang diberikan guru itu tidak masuk akal, terus kemudian kok buahnya susah. Tapi secara tidak sadar itu akhirnya nanti kita alami juga di dunia kerja ataupun nanti ketika kalian lanjut di perguruan tinggi. Tugasnya pasti Numpuk. ya numpuk ya, nggak masuk akal mungkin. Ya itu sih secara tidak sadar kita sudah terlatih menerima tugas yang banyak. Apalagi kalau punya jabatan yang cukup tinggi gitu Nah. dalam perusahaan. Ya tanggung jawabnya jadi lebih besar lagi. Kadang kalau nggak salah itu sampai malam-malam ya kerjanya kayak Ya, manajer kayak itu gitu. ya. Ya, kalau mental nggak digembleng dari dini ya gimana? Jadinya kalau gimana ya? Kayak contohnya konflik, bukan konflik sih. Polemiknya itu kayak gini. Guru killer, akhirnya murid membenci. Ya, Tapi kalau gurunya itu sabar dan yang lainnya, ya. akhirnya si murid pun nggak tahan banting dalam menghadapi semua cobaan dalam dunia pekerjaan. Kan akhirnya ya polemik gitu. Iya, tapi kadang polemiknya itu misalkan murid menyalahkan gurunya atas tugas yang banyak, kemudian aturan-aturan yang aneh lah mungkin di sekolahan. Terus kemudian murid ya menyalahkan tadi kan, itu biasanya termasuk pembenaran diri lah, membenarkan diri sendiri, tidak mau disalahkan. Jadi ya kita itu sebagai murid kadang tidak mau kita yang salah, harus orang lain yang salah. Terutama mungkin kita menyalahkan guru lah yang paling utama ketika di sekolahan. Padahal itu kita kayak membenarkan diri sendiri, menghibur diri sendiri. Berarti poinnya kita bisa menghargai pendapat orang lain ya kan? Iya. Dan pemikiran orang lain. Mungkin itulah salah satu poinnya. Iya. Terus saya tambahkan lagi juga, kalau nggak salah ini kata-kata dari Bill Gates ya. Bill Gates siapa itu kalau boleh tahu dijelasin? Pendirinya Microsoft. Oh, oke. Orang terkaya. Iya. Insya Allah nanti diturunkan saya. Ke kita semua lah. Amin. Oh, amin. Jadi entah ini benar atau tidak perkataannya dari Bill Gates, tapi yang bisa kita ambil itu makna dari perkataan tersebut. Jadi gini, kata-katanya itu gini, kurang lebihnya lah. Kalian jangan mengeluh terhadap guru yang killer, yang seram, yang ngasih tugas itu nggak masuk akal. Karena nantinya ketika kalian sudah kerja, kalian akan menemukan pimpinan atau bos kalian itu lebih kejam dari guru kalian waktu sekolah. Ini itu memang akan terjadi. Ya pasti. Kadang killernya pemimpin atau dalam artian itu atasan kita jauh lebih killer daripada guru yang pernah mengajar kita mungkin ya. Ya itu kalau kalian menjadi pekerja dan ikut orang lain. Kalau kalian sendiri bosnya ya beda lagi. Kalau mama kalian jadi bosnya ya sebisa mungkin lah diminimalisir, jangan gampang marah-marah karena kita juga harus memikirkan kemanusiaan juga kan ya. Gimana perasaannya. Terus ya mungkin Mas Nizar nambahkan. Ya enggak sih, mungkin cuma saran ya pada pemimpin-pemimpin yang yang memiliki pemikiran-pemikiran dan kata-kata yang cukup keras. Ya tolong direndahkan lah sedikit, jangan terlalu meledak-ledak dalam menyampaikan suatu opininya. Jadi cobalah dipikir apakah yang kita bicarakan, apakah yang kita ucapkan itu baik dan benar, dan kita pun juga harus memikirkan segi psikolog orang yang kita ajak bicara dong. Apalagi ada contoh, jadi gini, pemimpinnya itu menyalahkan bawahannya ya kan. Itu di depan orang banyak. Terus gimana kira-kira perasaannya itu? Ya kalau disebut
penggemblengan mental ya bisa, tapi caranya atau adabnya tidak seperti itu. Loh, iya. Tapi terus percuma kan? Kalau buat apa terusan ada training? Ya iya sih, akhirnya sama aja kayak menjelek-jelekan orang di depan banyak orang. Oh ya itulah ya itu mungkin saran bukan saran ya apa ya? Mewakili dari teman-teman Suara rakyat. Oh ya, mau nambahkan juga masalah virus corona juga ini. Yang lagi marak ya. Kan banyak sekolahan perkuliahan yang diliburkan. Terus kemudian bukan diliburkan kalau boleh dirawat, dirumahkan. Belajar di rumah. Nah, kalau diliburkan kan konteksnya sudah berbeda. Iya. Berarti ini sama aja homeschooling. Nah, iya. Jadi benar, memang kita disuruh belajar di rumah, di kosan. Tapi tugasnya itu tetap berjalan. Ada, tapi lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi ibarat mungkin saya mau bersuara ini mungkin sedikit ungkapan hati ya mungkin perwakilan dan juga saya sangat miris mungkin juga. Jadi gini, memang kita disuruh belajar di rumah agar tidak agar dalam tanda kutip tidak terbunuh oleh corona. Tapi mereka membunuh kita dengan tugas yang banyak. Ya jatuhnya 50-50 kan. Gimana ya? Ini bukan mengeluh karena tugas yang banyak atau kita berarti atau saya termakan argumen saya sendiri yang menyalahkan orang lain. Tapi ya benar sih terkadang. Iya, tapi nyatanya memang begitu kan. Gini, saya sendiri juga bukan ahli dalam dunia kedokteran atau gimana, tapi saya punya opini kayak gini. Virus sendiri itu bisa masuk kalau kita tuh penurunan imun tubuh, sistem kekebalan tubuh turun kan. Lah, faktor untuk turunnya ini kan banyak. Ya. Contoh dari mungkin dia kelelahan, depresi. Depresi pikiran. Ini yang banyak pikiran, depresi dengan tugas-tugas yang banyak bisa menurunkan dia imunitas tubuhnya itu menurun. Ya, akhirnya ya sama aja. Terus buat apa dirumahkan kalau akhir-akhirnya juga dia penurunan daya tahan tubuh lalu dia terkena atau terpapar. Kalau alasannya dari mungkin dosen atau guru alasannya begini. Ya supaya tidak jalan-jalan keluar atau rekreasi mungkin. Ya caranya bukan seperti itu kan. Bukan dengan cara memberikan tugas yang banyak. Itu bukan suatu solusi. Iya. Tapi ya saya mengharapnya itu bukan tugasnya yang dikurangi, tapi semoga corona yang berakhir. Amin. Dan semoga kita doakan kepada Indonesia tercinta agar Indonesia kuat untuk menghadapi ujian yang sedang kita hadapi bersama ini. Ya, seluruh dunia lah. Iya. Mungkin jadikan ini suatu pelajaran yang berharga lah buat negara ini agar kita jauh lebih kuat untuk bersatu. Ya. Tapi setidaknya ada hikmahnya loh, corona tersebut. Gimana? Hikmahnya gini, sebelumnya kan antara Iran dengan Amerika kan hampir memanas. Semua nggak ada corona. Kira-kira gimana? Kenapa menjadi pengalihan isu? Enggak, gitu sih. Kan hanya memikirkan agak menyimpang sedikit lah kan gitu. Tapi maksudnya itu kita bisa mengambil hikmahnya gitu loh. Akhirnya kita pun masa inkubasi 14 hari dan kita akhirnya terbiasa untuk hidup yang sehat. Dengan cara kita selalu membersihkan tangan, membersihkan muka. Akhirnya sekalipun nanti corona sudah tidak ada, kita sudah terbiasa dengan hidup bersih. Seperti itulah. Ya, memang manusia kalau nggak disentil itu nggak berangkat. Iya. Ini kita terlalu melenceng dari topik. Tapi nggak apa-apa. Itu kan suatu pelajaran lah mungkin. Iya, tambahan lah. Nggak apa-apa, sedikit aja kok. Terus apalagi kira-kira yang menurut kita tidak berguna ternyata berguna? Mungkin itu doang kayaknya. Iya sih kayak itu doang. Masa udah selesai? Iya, enggak apa-apa. Sesekali lah kita videonya pendek-pendek aja. Tambah lagi sih mungkin ada ini. Ya. Mencocok-cocokkan. Gimana?
kan kadang ada tugas atau soal yang memaksa kita untuk berpikir lebih keras dan sulit untuk dikerjakan. Mungkin itu juga bisa menjadi latihan untuk berpikir dengan kritis. Ya mungkin kita bisa ngomong seperti ini juga mungkin gara-gara soal kimia, soal fisika yang kita kerjakan sewaktu sekolah dulu. Akhirnya kita punya pemikiran yang kritis gitu ya. Iya. Tapi nggak harus gitu sih caranya sebenarnya. Tapi ya nggak tahu lah, kita cuma kita menyuarakan saja biar Pak Nadiem Makarim yang menyelesaikan. Dan menteri selanjutnya mungkin setelah Pak Nadiem Makarim, ini masih 1 periode dan masih ada 4 tahun ke depan ya mungkin. Iya. Nah, itu semoga lah pendidikan di Indonesia jauh lebih tertata, jauh lebih terstruktur dan jauh lebih efisien lah dalam kadang masalahnya kalau pendidikan yang dilembekkan dalam tanda kutip, nanti muridnya itu yang semakin keras. Tapi kalau pendidikannya yang dikeraskan, muridnya yang jadi lembek. Kita cuma bisa berdoa mungkin ya. Sulit karena angka remaja di Indonesia yang masih pelajar itu ya cukup besar, berapa puluh juta ya? Oh, saya tidak tahu. ya berarti kan intinya banyak, jadinya kan kita nggak bisa mengontrol satu demi satu. Iya. Jadi apalagi yang di pelosok-pelosok juga kan. Nah, jadi apalah daya kan gitu. Iya. Ya, kita cuma bisa berdoa lah. Ya kita mungkin kita ini adalah suara dari 0,001%. Sekian dari berjuta-juta itu murid yang mengalami hal yang sama. Setidaknya kita bisa mewakili perasaan mereka lah. Oke. Kita udah ada di ujung episode yang mungkin tadi kurang terstruktur dengan baik formatnya. Iya, mencoba format baru lah. Tidak apa-apa lah, nanti kita coba kan, namanya mencoba apa salahnya. Iya, trial and error lah. Nah, ya ini kesimpulan dari saya saja mungkin. Barangkali Mas Salman juga pendapat atau gimana terserah. Iya Mas Jadul. Ternyata apa yang terkadang itu kita anggap itu tidak benar, tapi terkadang baik untuk kita. Jadi apa yang sekiranya itu mungkin nggak bermanfaat di sekolah, ternyata itu sangat berharga di masa depan nanti, di saat kita bekerja nanti. Jangan terlalu cepat menilai sesuatu itu buruk atau tidak berguna, karena di balik ketidakbergunaan tadi ternyata ada hal yang berharga. Seperti itu mungkin. Mungkin Mas Salman bisa menambahi atau yang lain. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau kalian memang salah, jangan mencari pembenaran dalam diri kalian. Kalau memang salah ya hadapi kalau itu salah. Kalau memang benar ya kalian harus berani menunjukkan kalau kalian itu benar. Ya, terakhir sekali lagi untuk Indonesia, mari kita tundukkan kepala sejenak, mendoakan Indonesia dan semoga Indonesia cepat berakhir masalah yang sedang dihadapi. Dan saya mohon kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like kalau Anda menyukai video kami, dan tekan tombol dislike kalau Anda tidak suka 2 kali tapi. Jangan lupa komentar juga. Iya. Kita berbagi pendapat, terus kemudian kita diskusi lah. Saling lempar opini lah. Iya. Oke, cukup sekian dari kami. Dimensi Muda. Saatnya yang muda yang bersuara.